Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa nafsin la yasba' wa qalbin la yakhsha wa du'a'in la yusma'. Ingkang kula hormati para alim, para sepuh, para sepuh yang terhormat Bapak Ibu Kepala Desa, yang terhormat pimpinan cabang Muhammadiyah Lumawang beserta jajarannya, pimpinan ranting Muhammadiyah Jabon, Bapak Takmir Masjid Al-Furqan, dan tidak lupa Ustaz Wakil selaku pemangku TPG Al-Furqan, dan yang kami cintai, yang kami hormati para wali santri TPG Al-Furqan, dan yang kami banggakan adik-adik santri TPG Al-Furqan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di penghujung bulan yang mulia ini, bulan Dzulhijjah ini, kita bisa bermajelis, bermuajahah, yang sebentar lagi kita akan menuju tahun baru Islam yang nanti di bulan yang barokah pula, di bulan Muharram. Alhamdulillah, tadi kita saksikan ada 3 wisudawan yang telah merampungkan pendidikannya di TPG Al-Furqan, dan ada yang mendapatkan hafalan yang mungkin ada yang mencapai hampir 2 juz. Maka mari kita syukuri nikmat ini dengan banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di Masjid Al-Furqan ini melahirkan generasi-generasi yang soleh dan solehah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam doanya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat qurrata a'yun? A'yun ini adalah jamak taksir, bukan jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim ya bukan a'yun tapi uyunun. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat anak itu adalah penyejuk matanya pakai a'yun jamaknya? Ada yang tahu ibu-ibu? Ini ada hadiah betul ini. Hadiah apa nih? Nek umroh nih, betul-betul nih. GP umroh nomor yang ini. Maka bapak ibu-ibu ingkang kula mulyakaken, kenapa pakai kata a'yun bukan uyunun? Kenapa memakai jamak taksir tidak memakai jamak mudzakkar salim? Karena a'yun itu banyak tapi terbatas, sedangkan uyunun itu banyak sekali. Semoga anak yang menjadi penyejuk mata itu banyak dan terbatas, dan semoga yang terbatas ini adalah anak kula jenengan sedaya. Bapak ibu-ibu ingkang kula mulyakaken, dan Allah Subhanahu wa taala, Nabi memberikan sabdanya dan sangat jelas sekali sebagaimana perkataan seorang ahli tafsir Syekh Al-Mutawalli As-Sa'rawi, bahwa puncak kenikmatan dunia adalah kesehatan, sedangkan tamamun nikmah, sempurnanya kenikmatan, kenikmatan yang paling sempurna adalah auladul abrar, anak-anak yang berbakti. Maka Nabi mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirrihi mu'afan fi jasadihi indahu qutul fi yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa pagi hari dalam kondisi aman,
Mriki insyaallah aman sedaya. Benten teng Palestina mboten aman. Nikmat aman itu nikmat yang sangat luar biasa. Mboten enten mriki sing dipadosi dekorator napa dipadosi Bang Idil mboten niku. Insyaallah aman ya. Man asbaminkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi, sehat jasadnya, indahu qutul yaumihi, dan dia memiliki makanan yang bisa dia makan untuk hari ini, faka'annama hizat lahu dunya, seakan-akan dia mendapatkan dunia dan seisinya. Bapak ibu-ibu ingkang Allah muliakan, dan Nabi memberikan penjelasan yang luar biasa, ila maka ibni Adam in qata'alahu amalahu illa bi'ihda salas. Apabila anak Adam itu meninggal, maka amalnya yang masih mengalir ini ada 3, dan ini semua adanya di dunia pendidikan. Yang pertama apa? Shodaqotun jariyah. Shodaqotun jariyah itu apa? Wakaf. Wakaf itu selalu mengalir. Dengan nyali satu-satunya sahabat Nabi yang masih memiliki nomor rekening cuma sahabat Utsman bin Affan. Padahal beliau sampun sedo sekitar 1500 tahun yang lalu, tesih gadah nomor rekening. Kalau betul yakin loh, dengan sedaya sedo kan, tesih gadah nomor rekening. Pasti rekeningnya pun mati. Amargi nopo? Amargi Utsman bin Affan pernah mewakafkan sumur Ruman. Sumur apa? Sumur Ruman. Sampai hari ini sumur Ruman ini menjadi sebuah kampung dan masih mengalir airnya, ada yayasan. Dari hasil air itu mengaliri kebun kurma. Dari hasil kebun kurma ini, kalau jenengan tindak ke Madinah umroh, itu ada hotel, ya. Hotel Ramadan. Hotel Ramadan itu hotel yang dibangun dari hasil perkebunan kurma yang diairi sumur rumah. Masya Allah, ya. Dari wakaf sumur terus kebun sampai bertambah menjadi hotel. Dan keuntungannya untuk kaum muslimin. Sebagaimana Muhammadiyah punya hotel yang ada di Jogja di samping kantor PP Muhammadiyah. Bapak ibu-ibu ingkang Allah muliakan, shodaqotun jariyah wa ilmun yutafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat juga adanya di lembaga pendidikan. Sing nomor 3 waladun soleh, anak yang soleh juga adanya di lembaga pendidikan. Nek jenengan yang kuyung berdirinya TPQ Al-Furqan ini bagian dari amal jariyah. Bapak ibu-ibu coba menggali tamamun nikmat, kesempurnaan nikmat yang paling sempurna adalah auladun abrar, memiliki anak-anak yang berbakti. Ahlul Quran itu adalah Abdullah, keluarganya Allah. Coba bilang penggalih anake sing kesel ngapalke, yang capek baca Quran, nanti di surga yang mendapatkan mahkota orang tua. Padahal sing kesel anak. Maka jenengan apapun yang jenengan keluarkan untuk anak menjadi anak yang soleh dan solehan itu boten muspro. Insya Allah itu akan menjadi syafaat jenengan. Maka bapak ibu ingkang Allah muliakan, karena semua yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia. Contohnya pun malaikat yang berikan wahyu namine malaikat sinten? Bukan? Jibril itu adalah Sayyidul Malaikat, pemimpin para malaikat. Kalau kangen jumlah malaikat itu pinten? Pinten Bu? Jumlah itu? Ya?
Walau buatnya itu mungkin terawih kan dengan jumlah itu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat itu di setiap satu orang itu ada 4 malaikat. 2 yang mencatat itu kiram katibin, yang 2 menjaga. Dan ini setiap pagi dan sore gantian, sip-sipan. Termasuk mungkin di langit yang ke-7 itu ada Baitul Ma'mur, ada Ka'bahnya para malaikat. Tiap hari 70.000 malaikat bertawaf. Kalau sudah masuk dia tidak kembali. Ini menunjukkan jumlah malaikat itu banyak. Dan pemimpin para malaikat adalah Jibril. Malaikatnya menjadi malaikat yang mulia. Nabinya juga menjadi nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad, pemimpin nabi dan rasul. Kotanya yang dimana turun Al-Quran juga menjadi kota yang mulia, yaitu kota apa? Mekah. Bulan turun Al-Quran juga disebut bulan Ramadan. Malam turun Al-Quran disebut Lailatul Qadar. Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya menjadi manusia yang paling mulia. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan, yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Semua yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia. Pasti apa mulia. Maka tidak salah para donatur yang memberikan sebagian rezekinya untuk TPQ, untuk pondok-pondok kafe. Ini bagian kita ingin memperoleh kemuliaan. Karena semua yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, insya Allah pada kesempatan di sore ini materi dalam wisuda ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala di penghujung apa? Di penghujung ujian yang Allah berikan tadi. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama bersabar. Karena kemenangan itu bersama kesabaran. Nabi mengatakan wa'lam anan nasra ma'asur. Ketahuilah kemenangan itu bersama kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Sabar itu ada batasnya, boten? Boten enten batasnya, boten? Sabar boten batasnya. Nek ada batasnya berarti dia tidak sabar. Allah akan bersama kita ketika kita bersabar. Allah akan meninggalkan kita ketika kita tidak bersabar. Dalam perkara akidah ada bab yang namanya ma'iyah dalam asma wa sifat, ya. Ma'iyah itu berlaku al-amah, ya. Ma'iyah kebersamaan Allah secara umum itu Allah mengetahui semua apa yang diperbuat oleh makhluknya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dialah Allah yang bersama kamu dimanapun kamu berada. Tapi ada ma'iyah secara khusus, kebersamaan Allah secara khusus dengan dengan orang-orang yang beriman, bin nasri wa ta'yid, dengan pertolongan dan penguatan. Sebagaimana perkataan Nabi kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita, bersama pertolongan. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Bani Israil ketika ditindas, diintimidasi oleh Fir'aun dan kaumnya. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala Bani Israil bima sabar.
dan tetaplah keputusan Allah yang baik terhadap Bani Israel bima sabar, ketika Bani Israel ini bersabar. Wa damarna maka yasna'u Fir'aun wa qaumuhu, dan Allah binasakan Fir'aun dan umatnya. Ketika Bani Israel itu bersabar, Allah utus Musa, dan Musa mengatakan, ya Bani Israel, wasta'inu billah wasbiru, minta tolonglah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Ketika Bani Israel bersabar dengan ujian yang Allah berikan, Allah hancurkan Fir'aun dan kaumnya. Maka perlu diingat Bapak Ibu, ketika kita bersabar, Allah bersama kita. Ketika kita tidak bersabar, Allah meninggalkan kita. Semoga saudara kita yang ada di Palestina yang menghadapi orang-orang Yahudi ini diberi kesabaran. Dengan kesabaran itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Berbaik sangka. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hamba. Sampai-sampai Nabi mengatakan, la tamutunna ahadukum illa bi husni dhanni azza wa jalla. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Karena puncak kegentingan kita nanti adalah ketika sakaratul maut. Sakaratul maut itu menjadi puncak kegentingan seorang hamba. Kalau malaikat datang kepada para nabi menjelang ajalnya, tapi setan datang kepada manusia menjelang wafatnya. Saya pernah menemani teman saya di PKO Kalisa menjelang ajal beliau di ICU. Dia tidur dibangunkan, ada yang bangunkan. Karena diganggu ya, sosok yang sangat besar. Karena setan itu hanya punya satu kesempatan ketika orang itu sakaratul maut. Nah, kalau kita mohon kepada Allah SWT diberi kekuatan, diberi kemampuan sehingga kita mendapatkan rezeki yang indah, yaitu meninggal dalam kondisi husnul khotimah yang menjadi impian, yang menjadi cita-cita para nabi dan rasul. Betul. Sebagaimana Allah abadikan dalam surat Yusuf ayat 101, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadits fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Nabi Yusuf pernah berdoa ketika beliau berada di kota Mesir. Apa doanya? Ya Allah, sungguh Engkau telah memberikan padaku karunia yang banyak. Salah satunya Engkau beri aku kekuasaan. Engkau ajarkan kepadaku sebagian tafsir mimpi. Kalau tanggal terjadi, enten sing saged tafsir mimpi. Yang penting boten tafsir primbon mimpi. Tafsir mimpi. Sampai seorang ulama tabi'in Muhammad bin Sirin punya kitab namanya Tafsir Mimpi. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadits fatiras samawati wal ard. Engkau pencipta langit dan bumi, anta wali fid dunya wal akhirah. Engkau penolongku di dunia dan di akhirat. Tawafani muslimah wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam kondisi muslim. Ini namanya apa? Husnul khotimah. Dan gabungkanlah aku, pertemukanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Terus husnul khotimah itu cita-cita para nabi, cita-cita tiang-tiang ingkang soleh. Karena husnul khotimah itu adalah kesimpulan dalam kehidupan kita. Jenengan sedo husnul khotimah berarti amal jenengan diridhoi kali Allah Subhanahu wa taala.
nek matine syukur khotimah berarti amalnya tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, sing nomor 3, pertolongan Allah di masa-masa genting. Amalan yang bisa dengan kerjakan, yang bisa membuat jenengan ini aman, mendapatkan maunah Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni banyak-banyak istighfar. Ketika Nabi Nuh melewati kaumnya, waktu itu dalam kondisi kemarau paceklik, aku takfalu rabbakum innahu ghafar. Wahai kaumku, minta ampun kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Ternyata mereka tidak mau minta ampun. Yursilis sama alaikum minallah. Allah akan turunkan dari langit apa hujan. Waktu itu kaumnya Nabi Nuh baru dalam kondisi kemarau panjang paceklik. Mereka menertawakan Nabi Nuh ketika Nabi Nuh membuat kapal. Orang hujan menggawe kapal. Allah. Yang keempat, Bapak Ibu-ibu yang perlu diperhatikan agar kita mendapatkan maunah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah ketika lapang. Allah akan mengingat kita ketika kita sulit. Ta'aruf ilallah firraha ya'rifuka fi syiddah. Ingatlah Allah dalam kondisi lapang, Allah akan mengingat kita dalam kondisi sulit. Contohnya sinten? Contohnya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ini Allah murka. Allah murka kepada Nabi Yunus karena Nabi Yunus lari dari medan dakwah. Dikirim ke sebuah pulau, ternyata masyarakatnya masyarakat yang menolak, tidak mau mendengarkan, ditutup telinganya, matanya dipejamkan. Nabi Yunus jengkel. Ini hampir pulau alami ini. Pulau pernah kirim dakwah teng Flores, teng Pulau Komodo, Pulau Komodo tahun 2009. Waktu saya berangkat ke Komodo ini, saya jual motor. Kalau saya cuma punya motor satu, jadi kontrak motornya Supra 125. Saya ingat, tak jual laku itu 7.500.000. Padahal belinya cuma 8 juta. Rugi 500. Kalau paling ke istri itu setengah. Kalau niat ajeng di dakwah kan lo ngedol apa? Ngedol motor. Saya berangkat sampai kota Bima NTB, bertemu dengan yang bertanggung jawab di sana. Saya tanya, Ustaz, jenengan sudah pernah ke Flores? Saya belum pernah ke sana, Ustaz. Bagi parah nih, sing jalur dari menang ke Flores. Jenengan pulau paling baik, ada satu orang baik, yaitu yang Flores, yang Manggarai, yang Komodo. Maka dari Pelabuhan Sape NTB dari Bima, saya naik kapal ferry penyeberangan 10 jam. Masya Allah, padahal secang Jakarta berjalan 10 jam, Pak Sulaiman, tidak ada 10 jam. Berangkat pagi sampai sana sore, sampai Labuan Bajo itu sore. Ketika sampai Labuan Bajo, saya tanya, Mas, nanti saya ditaruh di mana mengajarkan Quran? Ustaz, jenengan kesini belum ada yang minta. Atau saka Magelang orang-orang yang jalur. Yang penting Ustaz kuat jalan, nanti kita tawarkan ke kampung. Nek kampungnya ngompo ya alhamdulillah, nek ngompo ya unak-unek. Nah, aku mikir sampai seminggu aku untuk tempat tugas, saya pulang. Tapi kalau mikir, nek Bali geger nanti dipangan ikan. Kayak Nabi Yunus. Ada dimakan apa ikan. Alhamdulillah akhirnya ditampung di kampung Marongbok, Kecamatan Komodo, untuk mengajarkan Quran. Maka Bapak Ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, ketika Nabi Nuh itu naik Nabi Yunus itu naik kapal. Ternyata kapal
itu keberatan muatan, dibuang satu persatu barang yang ada di kapal itu masih kabotan. Kemudian dibuat undian yang keluar namanya dia harus terjun kemana? Ke laut. Nah ibu-ibu boten dia ke arisan yang mau jenenge seneng apa tadi? Seneng apa yang arisan? Nabi Yunus tak seneng deh. Keluar namanya kebelumnya dulu. Ternyata dikocok keluar namanya Yunus bin Matta. Masyarakat yang ada di kapal itu gak tegel karena Yunus itu yang soleh. Dimasukkan lagi, dikocok lagi, keluar lagi Nabi Yunus sampai 3 kali. Maka Yunus mengatakan ini syarat bahwa aku harus terjun kemana? Ke laut. Terjun ke laut dimakan ikan paus. Allah abadikan dalam surah As-Saffat ayat 42 sampai 44. Falaula annahu minal musabbihin, kalau bukan Yunus itu orang yang selalu ingat kepada Allah, orang yang selalu bertasbih kepada Allah, la bisa fi batnihi illa yaumuddin. Pasti Yunus itu akan tinggal di perut ikan sampai hari kiamat. Hari ini manfaat kita selalu ingat kepada Allah. Ternyata Yunus tinggal dalam perut ikan cuma 3 hari. Ini menunjukkan apa? Bahwa Bapak Ibu, kalau jenengan ketika sehat, ketika longgar, ketika kakak rezeki, jenengan ingat kepada Allah. Kemudian ketika jenengan sepi, usaha ini sepi, hasilnya lasdoro, utangnya akeh, sakit-sakitan, Allah akan tolong kita karena kita ingat Allah ketika lapang. Pasti Allah akan ingat kita ketika kita mengalami kesempitan. Nah, sebagaimana Nabi Yunus alaihi salam. Bapak ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, ini kisah yang perlu kita ambil ibrah. Pertolongan Allah di penghujung kehidupan. Yang kedua yang perlu kita contoh, kisah yang ada dalam Al-Quran, yaitu kisahnya Nabi Yusuf. Kalau tangan kali ibu yang hadir di sini Bapak, Nabi Yakub itu kehilangan anak kita. Wa bayyadhat ainahu minal husni fa huwa kadhib. Tiba-tiba matanya Nabi Yakub memutih minal husni karena sedih. Fa huwa kadhib, dia menyimpan rasa marah. Hati-hati ibu, kalau sedih jangan lama-lama. Nek jengkel ojo suwe-suwe disimpan, marahnya penyakit seperti Nabi Yakub. Karena dulu belum ada syariat untuk mengucapkan kalimat tarjih inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau itu matanya mutih itu karena sedih kehilangan 3 orang anaknya. Lebih sedihnya lagi, anak yang hilang itu dia yakin masih hidup. Dari mana Nabi Yusuf tahu? Nabi Yakub tahu kalau anaknya masih hidup dari ceritanya Yusuf kepada bapaknya. Wa qala li abihi ya abati inni ra'aitu ihda asara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aitu li sajidin. Wahai bapakku, aku melihat dalam mimpiku ada 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan, semua sujud kepadaku. 11 bintang itulah saudara beliau. Matahari bapaknya, rembulan itu ibunya. Dan kejadian ini belum terjadi. Ini menunjukkan Yusuf masih hidup. Nah, kalau tanggal saya akan jawab angka 12 mungkin ini loh. Nabi Yakub kehilangan 3 orang anaknya itu siapa saja? Kehilangan setunggal apa tiga? Nabi Yakub itu kehilangan anak setunggal apa? Kali apa 3 apa sekawan? Ada yang tahu? Berapa?
Nabi Yakub kehilangan berapa anak? Kehilangan 3 anak. Satu Yusuf, kemudian disusul Benyamin, ada Yusuf, disusul yang paling besar. Yang paling besar mengatakan, saya tidak akan kembali pada bapakku sampai aku dapat kabar. Berarti kehilangan 3 orang anak. Wahuwa kami, dan Nabi Yakub ini menahan rasa marah, rasa jengkel gara-gara anaknya muslim. Saudara Yusuf yang dengki dan iri itu datang kepada Nabi Yusuf Yakub dengan bajunya Yusuf yang penuh darah, katanya dimakan serigala. Kalau dimakan serigala pasti baju itu sobek. Ternyata bajunya utuh, ya aku sih. Yang kedua, Yusuf pernah cerita kepada bapaknya kalau dia bermimpi 11 saudaranya sujud, orang tuanya sujud, bapaknya sujud, ibunya sujud. Ini semua belum terjadi. Ini menunjukkan bahwa Yusuf itu masih hidup. Kemudian ucapan yang luar biasa Nabi Yakub, asa ayat yani bihim jami. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan mereka semua. Ini bentuk husnudzon dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub yakin bahwa semua anaknya akan datang kepadanya. Asa ayati bihim jami. Semoga seluruh anakku itu akan bertemu dengan aku. Dan ternyata keyakinan Nabi Yakub ini betul. Dia selalu husnudzon pada Allah. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Yang terakhir, ini kisah yang perlu kita ambil ibroh yang luar biasa, yaitu kisah pun Nabi Musa. Nabi Musa kalimullah. Musa Nabi yang pernah diajak bicara oleh Allah di Bukit Tursina. Wa akhadnahum minkum mitsaqan ghalidha. Allah Subhanahu wa taala membuat kepada Musa alaihissalam perjanjian yang agung kepada Bani Israel di Bukit Tursina. Ketika Bani Israel lari dari kejaran Fir'aun, ternyata sudah mentok di Laut Merah. Ternyata pasukannya Fir'aun yang banyak dengan Bani Israel sudah saling berhadapan. Maka Bani Israel mengatakan, ya Musa, kita pasti ketangkap. Maka dengan yakinnya Musa mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak. Ketika kita bersama Allah, pasti Allah akan memberi jalan petunjuk. Ini penting ya. Ketika jenengan itu bersama Allah, pasti jenengan akan diberi petunjuk. Maka Bapak Ibu, hari ini fenomena di masyarakat sangat luar biasa, sampai Presiden membuat satgas khusus, satgas judi online. Ya. Ada yang gantung goro-goro judi. Judi, enten sing mati goro-goro ngoplos ciu, apa ciu? Ngoplos minuman keras dengan minuman berenergi. Akhirnya bablas cabut oleh malaikat maut, matinya suul khotimah. Maka mari Bapak Ibu hati-hati, saking beratnya kehidupan di Indonesia sampai orang hari ini melakukan sesuatu yang luar biasa. Satu, pinjaman online, satu, judi online. Banyak perceraian di rumah tangga itu gara-gara dua, pinjaman online saat apa? Judi online. Ibu-ibu ora kuat di bojo sing senenge mung judi online. Mending bubar timbang apa? Timbang kuripe rekoso. Maka Bapak Ibu sabri 3 amalan. Amalan ini kalau jenengan niatkan karena Allah, jenengan akan dimudahkan rezekinya. Amalan bukan orang rezeki. Sing sepindah sholat. Allah berfirman dalam surat Taubah, waqur ahlaka bisolah wastabir alaihi
perintahkanlah keluargamu untuk sholat, bersabarlah dalam mengerjakan sholat. La nas'aluka rizqah, engkau jangan bertanya tentang rezeki. Nahnu narzuquka, tapi akulah yang memberi engkau rezeki. Wa aqibatul taqwa, kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Sholat wajib, sholat sunnah itu membuka pintu-pintu rezeki. Panjenengan monggo putune di WA, anake di WA diken sholat. Khusus sholat duha, Nabi Allah berfirman dalam hadis kursi, barang siapa yang mengerjakan 4 rakaat sholat duha, 2 salam, ya, yakfika akhirul, Allah akan mencukupi kebutuhannya sampai matahari terbenam. Hari ini gambar betul Bu, ini membuka pintu rezeki yang pertama. Kenapa? Mengerjakan apa? Sholat yang khusus sholat duha. Diamari betul itu. Ini penting ini. Sing nomor kali birrul walidain. Apa? Birrul walidain. Nabi mengatakan, man sarahu ayamudda fi umri wa yuzadda fi rizqihi fayabirru walidayhi wa yasir rahimah. Siapa yang pengen, ya, man sarahu ayamudda lahu fi umri, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diperbanyak rezekinya, hendaknya dia berbakti kepada orang tuanya dan menyambung tali silaturahmi. Dengan orang tua itu jangan perhitungan. Setelah keluarga kita, anak istri kita tercukupi, kali tiang sepuh maupun waro sepah itu jangan apa perhitungan. Amati tiang sepah kita, bapak ibu kita juga tidak pernah perhitungan dengan kita. Entek sawah, entek tegal, tinggi anak. Mungkin jenengan berbuat baik kepada orang tua itu sejatinya membuka pintu rezeki, menolong diri jenengan sendiri. Maka janji Nabi, man sarahu aymaddalahu fi umrihi wa izadalahu fi rizqihi falyasir falyabarra walidayhi. Ini berkali. Saya nomor 3, amalan yang saged buka pintu rezeki kula jenengan sedaya. Sing nomor 3, al ihsan ala du'afa, berbuat baik kepada orang yang lemah, para fakir miskin, anak yatim yang miskin, orang-orang cacat. Nabi mengatakan, hal tansuruna wa tarzaquna illa bidu'afaikum, kalian ditolong oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah gara-gara orang-orang lemah di sekitar kamu. Dengan menolong orang yang lemah, orang yang membutuhkan itu aslinya kembali untuk kita semua. Di akhir apa? Kembali untuk kita. Al jazaa min jinsul amal, balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Yang keempat adalah silaturahmi. Nabi mengatakan, man ahabba ayat sodarahu fi rizkihi wa yunsi'alahu fi asanihi falyasir rahim. Siapa yang ingin dibentangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaknya menyambung hubungan silaturahmi yang serahim. Yang paling utama serahim. Yang perlu dibangun ya hubungan dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan kakak, dengan kakek, dengan putu, yang wajib. Ini hukumnya wajib ain. Ojo sampai karo koncone nyah-nyoh, karo koncone mancing nyah-nyoh, karo bojone pelit. Niki enten mboten niki. Niki tiyane dugi mboten niki. Nggih. Karo anake pelit tapi karo koncone kuring royal. Enten mboten niki. Insyaallah mboten enten niki. Mboten. Maka hendaknya kita menyambung tali silaturahmi. Yang terakhir,
amalan yang bisa membuka pintu rezeki itu nikah. Ini enten jomblo kan ini? Jomblo wati, jomblo angin. Nabi Allah berfirman, wa in yakunu fuqara yughniyallahu min fadli. Kalau engkau takut miskin, takut tidak punya apa-apa, menikah Allah akan mencukupkan. Betul kan? Kalau dari nikah, saat dari nikah betul kadang nopo-nopo. Saat ini gitu, rakyat buku elek-elek gitu, enten nikah niku nopo. Amalan pembuka rezeki. Niku secara umum, tapi enten mau nikah tambah nenes enten. Niku buatan umum gitu, niku khususon. Tapi kebanyakan orang nikah niku Allah buka rezekinya. Nabi mengatakan ada 3 golongan yang akan ditolong oleh Allah, yang akan selalu dijamin oleh Allah. Salah satunya apa? An-nakih yuridul afaf, orang yang menikah untuk menjaga kehormatan. Monggo Bapak Ibu yang ada pertanyaan sebelum kita tutup dengan doa, enten boleh Bapak apa jenengan nikah meneh? Jangan sampai nikah meneh. Masih ngeten. Nikah lagi buka cabang tapi kantor pusat tutup repot dia nggih. Nah nggih. Monggo ada yang tanyakan? Enten mboten Pak Sulaiman? Mboten. Nggih. Pak Eko? Ibu-ibu? Nggih, termasuk penyebab husnul khotimah itu salah satunya adalah jangan mendolimi orang lain. Orang yang suka mendolimi bisa menyebabkan mati ini syukur khotimah. Kalau khawatir, kalau termasuk mendolimi jenengan, kalau bangun misi memiliki, kalau khawatir, enten sing susah, gitu. Enten sing boten sabar, pengen masak, pengen siram, kalau khawatir mungkin sedone boten husnul khotimah. Karena termasuk orang mendolimi orang itu ittaqu da'watal madlum laisa bainaha wa bainallah hijab. Takutlah kalian doa orang yang terdolimi, karena doa orang yang terdolimi wonten hijab. Kalau khawatir kedangon mendolimi jenengan, sedaya mari kita tutup dengan kita berdoa kepada Allah, mugi-mugi Allah tampi apa yang jenengan minta, Allah berkahi kisah hidup kita, mugi-mugi hidup jenengan sedaya hidup ingkang barokah, ingkang manfaat. Mari kita berdoa. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mazida. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma afrigh 'anna sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa barakatan fi rizqi wa izatan fi ilmi wa taubatan qabla maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi saqatil maut wa najjalna nar wa 'afa 'indal hisab. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkul munkarat wa hubbal masakin wa lana warhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumin nas fatawafani bil maftun. Allahumma ansur man nasruddin wa khudul man khadalal muslimin. Allahumma ahyina su'ada wa amitna syuhada wa ansurna bi yumratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa faraftah wa la dayna illa qadaytah wa la hajatan min haydunna illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma halil madil aqsa illa biladil muslimin wa tahhirhum minal yahudi ghazibin. Allahumma ajil islam wal muslimin wa hil kafarata wal mutadi'ata wal musyrikin a'da'aka
أعداء الدين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وقالل أعداءهم وألق في كل رعبة إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا وزكاتنا وصدقاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.